Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Coba berdiri. Lihat di sekeliling kalian. Apakah sudah rapi? Apakah ada sampah? Ya, kalau sudah rapi dan tidak ada sampah, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, silakan siapkan dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, silakan kalian untuk berdiri. Apa yang sudah kalian pelajari? Coba siapa yang tahu tentang Asmaul Husna? Coba sebelah sini dulu. Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Coba yang pertama apa? Ar-Rahman. Yang kedua? Ar-Rahim. Yang ketiga? Al-Malik. Terus yang lainnya? Al-Qudus. Nah itu ya. Jadi pelajaran kita sebelum pelajaran yang akan kita pelajari sekarang adalah Asmaul Husna. Nah sekarang kita akan belajar yang berkaitan dengan hormat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Ya. Coba apa saja yang kalian ketahui tentang hormat kepada orang tua? Tidak melawan. Satu, tidak melawan. Bagus. Terus apa lagi? Turut. Kalau hormat dan patuh kepada orang tua di rumah apa saja? Membantu. Terus mencuci piring. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian nanti ditulis di sini ya. Ditulis di sini. Setelah ditulis, kita tempel di papan tulis. Ya, oke. Siap, kita bagikan. Nah, ini nanti kalian isi ya. Isi apa saja yang kalian ketahui tentang berbakti kepada orang tua di rumah. Silakan isi ya. Silakan diisi hormat kepada orang tua di rumah. Dan setelah diisi langsung oleh kalian dipasang di papan tulis. Silakan isi.
sudah tempel. Tempel ya. Ya, tempel silakan. Dilanjut dengan kelompok buah. Ya, sudah kelompok buah. Ayo. Langsung kelompok 3. Satu orang, satu orang. Ya, terima kasih. Yang terakhir, kelompok 3. 4 ya. Tuh, masak. Sekarang kita akan mulai ke materi, yaitu yang berkaitan dengan berbaik kepada orang tua dan guru. Nah, kalian sudah lihat? Perilaku terpuji ini adalah tema pembelajaran kita, yaitu perilaku terpuji adalah kepribadianku. Nah, yang pertama, sikap berbakti kepada orang tua. Coba apa saja yang sudah kalian tahu, kalian pahami berbakti kepada orang tua itu? Satu, membantu orang tua dalam segi apa? Bersih-bersih. Terus apa lagi? Mencuci piring. Perempuan mencuci, memasak, ya. Ya, jadi itu ya. Itu contoh berbakti kepada orang tua di rumah. Nah, ini adalah pengertian. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena mereka telah mengandung kita, terutama ibu kita, selama 9 bulan. Ibu kita mengandung kita, ya, selama 9 bulan dalam keadaan apapun, baik itu suka dan duka, ya, dikandung. Makanya kita harus memperlakukan mereka secara istimewa. Bagaimana caranya? Yang pertama, bantu mereka, ya, bantu mereka di rumah, mencuci piring, memasak. Terus apalagi dari segi perkataan, jangan sampai menyinggung perasaannya, ya, jangan sampai menyakiti perasaannya, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, nah, yang kedua, ciri anak yang berbakti. Apa sih cirinya berbakti kepada orang tua itu? Saat di sini ada
meluangkan waktu kita untuk membantu orang tua. Nah, sekarang hikmahnya. Apa hikmah berbakti kepada orang tua? Di sini ada 5 hikmah berbakti kepada orang tua. 1. Bertambah kebaikan dan keberkahan. Itu yang pertama, kebaikan kita bertambah dan bertambah. Dan yang paling kita inginkan adalah keberkahan. Ya, keberkahannya. Karena ada peribahasa, orang tua kita itu adalah diibaratkan surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena keberkahannya. Ya, keberkahannya. Bukan berarti surga, wah ini lihat kakinya. Mana surganya, nggak ada, bukan seperti itu. Tapi keberkahan mereka, ridhonya mereka gitu ya. Karena dalam keterangan ridhonya Allah ada di bawah ridhonya orang tua. Nah, coba perhatikan. Di sini ada pengertian berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat dan hormat kepada guru. Ya, jadi sayang itu adalah contohnya diibaratkan guru adalah orang tua kedua di rumah. Jadi kalian jangan membeda-bedakan antara orang tua kalian dengan guru, sama kedudukannya. Jadi guru itu adalah orang tua kedua di rumah. Jadi yang pertamanya di rumah, yang kedua adalah di sekolah. Harus patuh dari segi perintahnya. Misalkan silakan kalian pakai sepatu, silakan memakai pakaian yang rapi, itu harus patuh. Ya. Hormat. Terus itu sama dengan kita hormat kepada orang tua. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri anak yang berbakti pada guru. Di sini ada 7 ciri-ciri. Yang pertama, sikap merendah. Merendah itu jangan sombong, jangan sok tahu. Ya, merendah. Itu dengan cara sopan santun. Ya. Yang kedua, mendengarkan nasihat dan hikmah darinya. Mendengarkan nasihat dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan jangan ini, jangan itu dengarkan. Ya, karena yang digunakan oleh guru itu sama dengan yang digunakan oleh orang tua. Yang ketiga, selalu berdoa memohon ampun untuknya. Jadi kalian sebagai seorang muslim, sebagai siswa yang baik, doakan guru-guru kalian. Karena tanpa dia, kalian tidak akan bisa menulis, tidak akan bisa membaca. Ya, jadi doakan. Yang keempat, memperhatikan anak-anaknya. Jadi perhatikan, misalkan jika gurunya punya anak, perhatikan. Ya. Yang kelima, senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. Upami kalau bertemu dengannya jangan lari. Misalkan di jalan, kalau bertemu di jalan dengan guru jangan lari, tapi salam, berikan salam. Ya. Jangan lari takutan kayak seperti apa gitu ya. Ya. Kita salah temui dia. Yang keenam, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. Jadi kalau kalian sedang belajar, kalau mau bertanya izin dulu, Pak, saya izin dulu. Mau bertanya atau izin, Pak, saya mau ke WC, Pak, izin dulu. Itulah ciri-ciri yang berbakti kepada guru. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Itu sih berbakti. Silakan kerjakan, kerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, sekarang hikmahnya. Hikmah berbakti kepada guru. Apa hikmahnya? Di sini ada 5 hikmah. Yang pertama, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya, mendapatkan ilmu. Jika kita berbakti kepada guru. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan yang bermanfaat di sisi Allah. Jadi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Apa kemuliaannya? Yaitu akan mendapatkan surganya Allah. Terus yang ketiga, kerinduan guru merupakan kunci sukses. Ya, sama dengan ridhonya orang tua. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Kalau ridhonya guru adalah kunci sukses.
pribadi yang tulus. Ya, begitu baik. Yang kelima, bernilai ibadah. Itu yang paling utama. Jadi segala sesuatu kalian yang sudah kerja belajar, jika didasari dengan keikhlasan, itu akan menghasilkan nilai ibadah. Nah, ada yang tanyakan nggak sampai situ? Hah? Masih semangat? Masih semangat? Nah, kelihatan ada yang masih loyo nih. Kita tepuk semangat dulu lah. Silakan kalau mau yang mau pulang silakan ke belakang. Nah, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. Kita harus refresh dulu supaya semangat ya. Nah, ini ada tugas ya. Tugas. Tapi sebelumnya nanti kita akan kalian melihat video. Jadi kalian lihat dalam video pembelajaran. Nah, tugasnya ya. Nih. Silakan tulis nama kelompok kalian. Ditulis nama-namanya. Sudah ditulis namanya? Sambil menulis, coba lihat tayangan di depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Pertama, sikap berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Kedua, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Berikut ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. 1. Berkata lemah lembut kepada orang tua. 2. Taat kepada perintah ayah dan ibu. 3. Selalu mendoakan. 4. Menjaga nama baiknya. 5. Mencium tangan untuk minta ridhonya. 6. Menundukkan sebagian badan jika melaluinya. 7. Mendengarkan nasihat keduanya. 8. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. 1. Bersikap merendah. 2. Mendengar nasihat dan hikmah darinya. 3. Selalu berdoa memohon ampun untuknya. 4. Memperhatikan anak-anaknya. 5. Senantiasa sopan jika berhadapan dengannya. 6. Meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya. 7. Menyelesaikan tugas yang diberikannya. Hikmah berbakti kepada guru. 1. Memperoleh ilmu yang bermanfaat. 2. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. 3. Keriduan guru merupakan kunci sukses. 4. Menjadi pribadi yang tulus. 5. Bernilai ibadah.
Jika ada yang sudah dikumpulkan ya. Silakan jika ada yang sudah dikumpulkan. Yang sudah, mana yang sudah? Sini. Dari kelompok 3 sudah beres. Ayo yang lain. Yang lain mana? Yang kelompok 1. Baru satu kelompok ya. Dari kelompok 3. Kelompok 1 ya sudah beres. Dari kelompok 2. Satu lagi. Dari kelompok 2. Ya, alhamdulillah udah beres semua ya. Jadi untuk materi sekarang yaitu yang pertama berbakti kepada orang tua dan yang kedua berbakti kepada guru. Alhamdulillah sudah dilaksanakan bersama-sama dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi terutama dalam mencerminkan berbakti kepada orang tua dan guru. Nah untuk itu kita sama-sama akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan mengucapkan